ambil dari surat Ibrani pasal 4, pasal 11 maksud saya, Surat Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Baik, kalau sudah dapat, begini firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu kisah ini, ya. Apa yang dituliskan surat Ibrani pasal 11 ayat yang keempat ini sesungguhnya ini adalah cerita dari Kejadian pasal 4. Dan sekolah minggu semua kita tahu. Nah, sini kita masuk dalam wawasan Alkitabnya, ya. Bagaimana kita akhirnya dapat belajar dari apa yang dituliskan Ibrani 11 ayat yang keempat dalam konteks kita. Dari cerita ini, dalam Kejadian pasal 4, di sana kita menemukan setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kemudian memperoleh anak yang sulung namanya Kain, yang bungsu namanya Habel. Tapi setelah itu Adam dan Hawa punya banyak anak lagi. Dalam Kejadian pasal 5, dituliskan begitu. Nah, kemungkinan mereka ini kembar, menurut para ahli. Di sini kita melihat juga dari Kejadian 4 ayat yang kedua bagian B itu bahwa mereka berdua punya pekerjaan dan sama-sama sebetulnya mapan. Sama-sama sukses, sama-sama pengusaha. Tapi karena dosa yang telah ditularkan oleh Adam dan Hawa, orang tua mereka, maka kemudian kita melihat tragedi itu. Ya. Habel menjadi gembala kambing domba. Dia menjadi peternak. Sementara Kain dikatakan sebagai petani. Tapi kemudian muncul masalah. Pangkal masalah itu dimulai pada saat Kain dan Habel mempersembahkan hasil usaha mereka. Ya. Mempersembahkan apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang terjadi? Kita tahu. Tuhan menerima persembahan Habel, tapi menolak persembahan dari Kain. Habel mempersembahkan lemak-lemak dari anak sulung kambing dombanya. Dan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Apa yang terjadi? Apa akibatnya? Daripada peristiwa di mana Tuhan menerima dan menolak. Kita tahu, ketika persembahan Kain ditolak Tuhan, maka Kain menjadi marah dan membunuh Habel. Itu kejadiannya. Jadi tragedi pertama sesungguhnya itu terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa yang belum pernah melihat kematian, mereka menyaksikan Tuhan harus mengorbankan binatang demi melindungi mereka. Kita tahu ceritanya bagaimana Adam dan Hawa mencoba menutupi ketelanjangan akibat dosa mereka dengan daun pohon ara. Tapi kemudian Tuhan menggantinya dengan kulit binatang. Itu berarti Adam dan Hawa menyaksikan tragedi pertama kali adanya kematian di Taman Eden. Dari sinilah sebetulnya muncul pemahaman bahwa Tuhanlah yang senantiasa berinisiatif untuk menutupi aib dari manusia. Dosa dari manusia. Mereka melihat kematian yang harusnya ditanggungkan kepada mereka. Oke. Lalu tragedi berikutnya terjadi pada anak-anaknya sendiri. Ketika anak-anak yang mereka lihat, saksikan, dibesarkan, tapi kemudian kematian terjadi. Kain membunuh Habel. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat korban persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan korban persembahan Kain ditolak Tuhan? Apakah karena persembahan Habel itu dari lemak-lemak binatang?
Apakah karena dari anak sulung ternaknya? Sementara persembahan Kain itu dalam tanda petik hanya berupa tumbuh-tumbuhan, itu pun dikatakan sebagian dari hasilnya. Nah, di sini banyak sekali terjadi salah pemahaman, kurang tepat, di mana bahwa karena Habel mempersembahkan anak sulung, lemak-lemak yang terbaik, dia memberikan yang terbaik, utuh anak domba atau anak kambing dari hasil ternaknya. Sementara Kain hanya sebagian. Ini kemudian mulai dibawa para pendeta untuk bicara tentang persembahan-persembahan, kolekte-kolekte, persepuluhan sebagainya. Tapi sebetulnya dalam konteks ini kita harus mengerti, ini zaman primitif. Kita menafsir seringkali itu dari konteks pemahaman modern. Pada waktu itu, ya, kita harus paham, ya, bahwa apa yang dipersembahkan Kain dan Habel itu bukan soal yang saya sebutkan tadi. Ya, kita harus jeli membaca teks. Nah, saya lompat dulu ke dalam pemahaman apakah korban persembahan itu. Kita maju sebentar, ya. Apakah korban persembahan itu? Nah, korban persembahan Kain dan Habel seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 4 itu dari kata Ibrani yang sama, minha. Minha ini artinya persembahan kepada Tuhan sebagai tindakan pemujaan dan pengabdian. Jadi, korban persembahan pada waktu itu bisa berupa binatang, seperti persembahannya Habel, atau persembahan berupa tumbuh-tumbuhan seperti yang dilakukan oleh Kain. Karena kata ini sama, minha. Tidak ada perbedaan. Bab itu kita mundur lagi, ya. Apakah ini masalah? Apakah persembahan Kain bermasalah karena dia mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, sedangkan Allah menginginkan korban binatang? Tidak. Karena dari kata yang sama, minha. Bapak Ibu harus tahu bahwa kata ini kemudian dipakai oleh Tuhan melalui Musa untuk menjadi peraturan dalam kitab Imamat sebagai persembahan tumbuh-tumbuhan. Jadi dalam arti minha ini yang dipersembahkan Kain sesungguhnya benar juga. Gitu loh. Yang dipersembahkan Habel benar, yang dipersembahkan Kain benar. Apa yang membedakan? Ayat pokok kita, kembali kita maju ya. Dalam Ibrani pasal 11 dikatakan, karena iman. Itu poinnya. Itu intinya. Setiap persembahan yang berkenan kepada Tuhan bukan soal jenis persembahannya. Tapi siapa yang membawa persembahan? Itu poinnya. Jadi bukan karena dia membawa persembahan binatang, yang satu cuma bawa tumbuh-tumbuhan. Yang satu anak sulung, yang satu cuma sebagian. Enggak begitu. Tidak ada atau belum ada peraturan baku yang ditetapkan oleh Tuhan mengenai persembahan. Enggak ada. Ini kan masa awal. Oke? Enggak ada. Karena belum ada aturannya. Nanti peraturan ketat itu diberikan pada zaman Musa dalam kitab Taurat, khususnya kitab Imamat. Nah, jadi ini kita harus paham dulu. Karena seringkali kita Kain begini. Bukan itu masalahnya. Habel memberi karena iman. Iman itu dasar. Ibrani 11 ayat 1 kan? Itu dasar. Oke? Nah, iman itu yang menjadi dasar. Berarti Kain waktu memberi tidak dengan iman. Sederhana. Kan bunyinya karena iman, Habel mempersembahkan korban persembahan yang lebih baik. Apa yang membuatnya lebih baik? Bukan jenis persembahannya. Yang lebih baik karena iman. Berarti dalam ibadah-ibadah modern pun seperti sekarang, yang membedakan, kan kita nggak ada yang tahu nih. Kita nggak boleh saling tuding.
Oh yang itu kelihatan serius banget, ibadah tutup mata, nangis-nangis, goyang-goncang lagi bahasa roh. Yang satu enggak. Lalu kita mulai menuding, wah yang ini serius banget ibadahnya, ini persembahannya diterima Tuhan, yang cuma dia mingkem doang, kayaknya cuma komat kamit, nggak ada suaranya. Oh itu nggak diterima Tuhan. Kan seringkali begitu ya. Orang menilai ibadat itu, ya, bahwa kita memberi persembahan kepada Tuhan dilihat dari gestur. Kalau yang lompat-lompat, wah berarti dia punya iman. Yang cuma tepuk tangan gini-begini. Kalau dia nggak tahu ini lagi encok, gimana mau lompat kalau lagi encok? Gitu. Ya kan? Yo, goyang ke kiri, goyang kan. Dia cuma begini-begini. Well, udah ngajak kok dia diem. Anda nggak tahu Pak, saya sakit saraf kejepit ini. Udah syukur saya masih bisa duduk berdiri. Gitu. Kan gitu ya. Nah, bukan soal itu. Soal iman. Persembahan orang percaya karena iman. That's it. Sesimpel itu. Sesederhana itu. Oke. Nah, apa maksudnya? Makanya saya maju. Ya, di situ saya kasih 3 ayat. Ibrani 11 ayat 3, Ibrani 11 ayat yang ke-20, dan Ibrani 12 ayat 24. Nah, di sana dikatakan begini. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Berarti yang fisik dijadikan non-fisik. Yang natural diciptakan oleh yang supranatural. Oke? Karena iman kita mengerti. Ibrani 11 ayat 20, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Kuncinya berarti karena iman Ishak memandang jauh ke depan. Jadi iman pertama tadi menghasilkan pengertian, yang kedua iman menghasilkan pandangan yang jauh ke depan. Lalu Ibrani 12 ayat 24, Yesus pengantara perjanjian baru. Kalau dipanjangin, korban darah Yesus lebih besar, lebih kuat dari korban persembahan Habel. Jadi ternyata ya, apa yang dilakukan oleh Habel itu karena iman. Perhatikan ya, karena iman itu kan Ibrani 11 ayat 3. Lalu masuk ayat 4 kan tentang Habel. Ayat 1-nya dasar. Iman itu dasar. Oke. Kenapa dia bisa jadi dasar? Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oke. Jadi karena mendengar firman, dia beriman, itu jadi dasar dia untuk melakukan sesuatu. Bagi Tuhan khususnya. Karena iman, Habel mengerti. Karena iman memberikan pengertian. Perhatikan, banyak orang nggak bisa melihat ini dengan detail. Ya, itu sebabnya orang-orang yang non-Kristen, mereka menganggap bahwa Yesus nggak masuk akal. Dia Tuhan Allah, tidak masuk akal. Pokoknya bicara Tritunggal, tidak masuk akal. Inkarnasi, tidak masuk akal. Dan seterusnya, bahkan kematian, coba dilogikakan, dia nggak mati. Cuma diserupakan, atau dia cuma dilukai, tapi kemudian diobati. Bos, ditusuk pakai tombak, dicambuk, dari subuh sampai sore, terus-terusan dianiaya. Ini masuk duri tajam, durinya sepanjang-panjang begini. Bukan duri pendek. Dicambuk sampai tercabik-cabik, darahnya bercucuran. Itu pasti mati. Bagaimana bisa diturunin lalu diobati? Tapi bagi mereka tidak masuk akal. Bagi mereka, bahwa Tuhan itu harus masuk akal. Kalau Tuhan masuk akal, sebetulnya dia bukan Tuhan. Iya dong. Tuhan kan melampaui akal kita. Kalau Tuhan bisa kita logikakan, dia bukan Tuhan. Kita bisa tahu, kita bisa baca pikirannya dia. Dia baca pikiran kita, iya. Kita mau baca dia, enggak bisa. Tapi kita bisa dapat petunjuk-petunjuk akan dia, pribadi, kasih, karya, dan rencana agungnya melalui kitab suci yang namanya Alkitab. Oke, kita dengar firman, kita percaya, baru kita mengerti. Orang dunia ngerti dulu baru percaya. Makanya dibilang Kristen nggak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Karena iman Kristen beyond. Melampaui logika.
melampaui akal budi. Jadi nggak masuk akal, percaya. Tapi nggak masuk akal, ya nggak apa-apa. Tapi saya pasti mengerti. Yesus bilang begitu tentang perumpamaan penabur. Dalam Matius pasal 13, ayat yang ke-11, ketika murid-murid bertanya, apa artinya tentang penabur? Yesus bilang, kepadamu diberikan karunia untuk mengerti soal kerajaan sorga. Tapi kepada mereka, si Farisi itu tidak. Artinya bagi mereka yang tidak percaya, tidak akan dikaruniakan pewahyuan untuk mengenal Allah yang benar. Jadi iman harus jadi dasar, maka kita akan mengerti siapa yang kita sembah. Kita mengenal siapa yang kita layani. Maka kita bisa memberi persembahan yang terbaik karena ngerti. Iya dong. Saya percaya dulu baru saya ngerti Tritunggal itu. Dulu saya penentang Tritunggal. Saya sekolah Alkitab, saya ngerti. Waktu saya berdoa satu hari, tiba-tiba, loh kok ngerti? Tapi saya mau jelasin susah. Tapi saya ngerti dan saya berkata, Tuhan ampuni saya. Ternyata benar. Oke. Tapi sekarang juga siapapun mau jelasin pasti nggak masuk akal. Bisa besar tetap bisa dibantah. Cukup percaya. Kok bisa cukup percaya? Memang begitulah ajaran Kristen, bos. Tapi perhatikan, iman tidak akan bertentangan dengan logika. Karena iman menghasilkan logika. Karena iman kita mengerti. Mengerti di sini dalam teks Yunaninya itu adalah logika. Tapi bukan kita logikakan dulu baru kita percaya. Percaya dulu, nanti Tuhan akan berikan kita pengertian itu. Gitu dong. Jadi kepada kita akan dikaruniakan, kepada mereka enggak ya. Setelah mereka lah, mau bilang apa kek. Memang nggak bisa. Kita nggak usah berdebat. Percuma. Yang diwahyukan dan Yesus kan nggak mau berdebat panjang. Kasih tahu, nggak mau ya udah. Gitu. Ya, haleluya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, Saudara. Karena iman, Habel mengerti akan persembahan yang terbaik. Dan karena iman, ia memandang jauh ke depan, yang saya katakan tadi. Oke? Bahwa korbannya itu sebetulnya demi pemulihan hubungan manusia yang berdosa dengan Allah. Yang akhirnya kita tahu, itu menunjuk kepada karya Kristus di atas kayu salib. Makanya dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 24 itu, Yesus sebagai pengantara, darahnya lebih kuat dari korban-korban sebelumnya. Korban binatang. Oke? Nah, di sini berarti Habel, dia punya iman karena pasti dia telah mendengarkan firman Tuhan lebih dulu. Tidak tertulis. Tapi jangan lupa, meskipun tidak ada tulisan, tidak ada catatan, tapi kita harus tahu pada zaman itu, tradisi lisan itu sama, setara dengan tulisan. Oke. Tradisi lisan. Apalagi baru orang pertama, bapak ibunya, ayah ibunya, barusan tinggal di Taman Eden, barusan berbuat salah, barusan menyaksikan tragedi di Taman Eden, barusan melihat hukuman, barusan menikmati, merasakan arti penderitaan karena dosa. Jadi pasti dia telah mendengar apa yang Adam dan Hawa, orang tuanya, saksikan. Makanya kemudian menjadi peraturan baku di Israel dalam Ulangan pasal 6. Shema Israel. Itu pengakuan iman Israel. Ya, dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya. Itu harus ditanamkan orang tua kepada anak, tradisi lisan. Jadi sekarang orang tua itu selain dia ngomong, dia punya kitab suci juga. Zaman itu nggak ada Alkitab, makanya lisan itu harus kuat, tradisi lisan. Harus diulang-ulang karena sekali ngomong bisa lupa. Ulang setiap hari. Itu tertanam, makanya kalau sekarang kita nggak ngomong, tapi kita bisa baca. Alkitab itu sama dengan Tuhan bicara. Oke, kita baca dalam hati kan seperti suara yang berbicara kepada kita. Adam, Hawa pasti cerita siapa Tuhan dan apa dampak dosa dan apa yang terjadi untuk menutupi dosa. Adam dan Hawa kan telah melihat korban binatang. Oke, yang kulitnya dipakaikan kepada mereka kan? Berarti di situ Habel nangkap. Disinilah pelajaran bahwa seringkali juga dalam ibadah, dalam gereja, dalam persekutuan doa,
Semoga di sini tidak. Pasti ada yang nangkepnya serius, ada yang agak-agak main, ada yang main HP lah, ada yang entah kemana pikirannya. Begitu menghadapi masalah, yang satu ngerti bagaimana menyelesaikan masalah di dalam Tuhan, yang satu kagak. Maka yang satu bisa bersaksi betapa Tuhan baik, yang satu, ya gua mah nggak tahu lah, gua gimana, tahu lah. Ya udahlah, nasib, udah begitu. Ya nasib gua memang sial begini. Ada yang di tempat kami, jemaat kami ya, Bu Lingling tahu. Dia kalau ngomong, ya Bapak kan pendeta. Ya saya kan jemaat Pak. Bapak kan lebih dekat dengan Tuhan. Oh, karena jabatan lebih dekat dengan Tuhan. Alkitab bilang, karena iman. Lah pendeta juga kalau aneh-aneh, emang Tuhan berkenan? Enggak. Yang membuat Tuhan berkenan dikatakan apa? Iman. Iya dong. Bapak kan lebih, kalau Bapak berdoa kan Tuhan lebih dengar. Ya? Kalau saya berdoa, Tuhan berikan aku istri lain dari selain dia. Emang Tuhan mau dengar dan kabulkan? Oh gila lu. Gak ada urusannya. Gak ada urusannya antara pendeta dengan jemaat. Siapa yang percaya kepadanya dikaruniakan. Siapapun. Mau pendeta juga kalau gak dekat dengan Tuhan, gak ada pewahyuan tuh. Bicaranya kosong pasti. Dan apa? Nah kita lihat ya. Pada akhirnya dari pembacaan ayat pokok tadi, kita mendapat 3 hal dari Habel. Iman, perbuatan, dan kesaksian. Ya, kita bisa maju. Iman, perbuatan, dan kesaksian. Kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan sia-sia. Mati. Habel percaya, dia punya iman, bahwa ini ternyata bukan sekedar saya membawa hasil dari usaha saya. Oke, tapi yang jauh lebih penting bagaimana terjadinya rekonsiliasi antara saya dengan Tuhan. Itu yang dipikiran Habel. Karena dia ngerti, Kain kagak ngerti. Karena mungkin kalau bapaknya ngomong dia cuma, ngomong apa sih? Itu lagi. Ya seperti jemaat lah. Tapi semoga bukan di sini ya. Tempat lain aja lah. Gitu. Ke kanan kata Tuhan. Ke kiri kayaknya lebih bagus. Ketemu masalah. Kok begini? Lah kan Tuhan bilang, aku kan suruh ke kanan, kenapa kau ke kiri? Itulah Kain kan. Habel pasti nyimak. Kain enggak. Makanya yang satu punya iman, satunya enggak. Satu hatinya beres, yang satu hatinya enggak beres. Lihat orang sukses, marah. Kan sama-sama beribadah, sama-sama melayani. Kok dia lebih berhasil, kok dia dikit-dikit bisa bersaksi, kok saya nggak dapat apa? Marah. Kok kalau dipercayakan melayani, ya enggak. Kok saya tiap hari, tiap minggu datang, entah di gereja, entah di persekutuan doa, kok saya nggak dapat dikasih jadwal, nggak dikasih kesempatan, kok dia mulu, apa sih? Oh dia cari muka sama gembala, oh dia cari muka tuh sama Bu Cucu, oh begitu. Itu hati Kain. Tuhan bilang masalahnya bukan pada korbannya, sekali lagi. Bukan soal jenis persembahan. Apa masalahnya? Tuhan bilang apa? Hatimu nggak beres. Hatimu nggak beres. Harusnya dibereskan, Kain menolak. Tuhan sudah bicara loh. Tuhan sudah peringatkan loh. Hati-hati. Dosa sudah mengintip depan pintu. Kain nggak percaya kan? Dia tetap melakukan. Tinggal kan kita begitu. Sama-sama di semua di sini pasti punya masalah. Tapi kenapa yang lain seolah-olah menemukan jalan keluar, yang lain seolah-olah tidak menemukan jalan keluar? Kita mengevaluasi diri nggak? Kita berkenan nggak kepada Tuhan? Iman bukan jenis persembahan yang membuat Allah menerima korbannya Habel. Perbuatan dari iman itulah yang membuat Habel dinyatakan benar melalui perbuatannya tadi kan. Dia percaya, dia mengerti, maka dia melakukan. Oke, maka dia dibenarkan. Abraham dibenarkan karena iman. Oke.
Karena iman. Lalu dia berbuat. Abraham telah menerima janji. Lalu Tuhan bilang, persembahkan Ishak. Abraham berkata apa? Yes. Di sini juga salah pahamnya. Saya pernah menyampaikan ini di host waktu itu di Umas. Bahwa banyak yang mentafsirnya keliru. Oh, di situ Abraham bergumul. Abraham semalam-malam bergumul. Lalu kemudian dengan Sarah terjadi perdebatan seperti film. Saya bilang kurang tepatnya film. Alkitab mencatat, setelah Tuhan bicara, persembahkanlah Ishak, anak tunggalmu, sebagai korban persembahan, sebagai korban bakaran. Maka Alkitab mencatat, dalam Kejadian pasal 22 itu, pagi-pagi benar, bangunlah Abraham. Kalau dia bangun, berarti semalam dia tidur nggak? Tidur. Nah, orang kan mikir, oh stres, ya itu lu, bukan Abraham. Nggak bisa tidur karena banyak utang, banyak masalah. Tuhan. Apalagi kalau Tuhan suruh berkorban untuk pelayanan, nggak bisa tidur. Tuhan, saya baru dapat nih. Baru bernapas lega. Kok Tuhan minta lagi? Mulai berdebat. Alkitab mencatat tidak demikian dengan Abraham. Mengapa? Karena Abraham sudah sampai pada tingkat pengertian yang final. Loh, jangan samakan dong Abraham di pasal 12 kitab Kejadian dengan Abraham di pasal 22 kitab Kejadian. Itu sudah puluhan tahun. Adam yang mencela-mencela, Adam yang up and down, itu sudah nggak ada lagi. Ini Abraham sudah stabil. Nggak ada lagi perdebatan dan tidak pernah tercatat lagi. Abraham up and down, stabil sejak pasal 22 Kejadian itu. Nah, demikian juga dengan kita, belajar dari Habel. Bahwa iman pasti menghasilkan perbuatan yang benar. Pengenalan yang benar akan Allah akan menghasilkan perbuatan yang benar juga. Dan itu pasti menghasilkan kesaksian. Iman, perbuatan, dan kesaksian. Karena iman dan perbuatan itulah, maka Habel tetap dapat bersaksi meskipun ia sudah mati. Ceritanya tetap hidup, orangnya sudah mati. Tapi kisahnya tetap hidup. Siapa yang menghidupkan? Allah. Makanya dalam terjemahan King James Version dikatakan di sana apa? God testifying of his gift. Allah lah yang bersaksi tentang persembahannya Habel. Habel nggak perlu validasi. Saya sudah memberi loh. Saya sudah berikan persembahan terbaik loh. Allah yang validasi langsung. Dia benar. Apa yang benar? Imannya. Apa yang benar? Perbuatannya. Apa yang benar? Motivasi dalam beribadahnya. Benar. Karena saya kembalikan. Apa motivasi kita melayani? Apa motivasi kita beribadah? Itu akan menentukan korban persembahan kita diterima atau tidak. Berkenan atau tidak. Ingat, Habel itu orang perjanjian lama, tapi diceritakan juga di perjanjian baru. Artinya kisah hidupnya itu relevan bagi kita sampai hari ini. Oke? Tapi apa yang dilakukan Habel berupa korban persembahan binatang tidak berlaku lagi. Karena soal pendamaian dengan Allah, manusia berdosa dengan Allah, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang saya sampaikan tadi dalam Ibrani 12 ayat 24. Korban Yesus, darah Yesus lebih kuat daripada darah korban-korban binatang di perjanjian lama. Jadi apa yang dilakukan Habel sesungguhnya itu bicara tentang korban Kristus di kemudian hari. Berarti sekarang kita, kalau kita lihat ya, kita maju, demikian pula dengan kita sebagai jemaat yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Terus ya. Oh ya ini, saya tadi benar. Kita datang beribadah dengan kesadaran penuh bahwa kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Maka sudah sepatutnya kita menghormati Dia. Dengan apa? Mempersembahkan seluruh hidup kita
sebagai senjata-senjata kebenaran untuk mempermuliakannya. Roma 6 ayat 13, Roma 12 ayat 1, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Nah, kita nggak bawa korban binatang lagi, bukan? Kristus telah melaksanakan itu dengan sempurna di atas kayu salib. Tugas kita apa? Bawa persembahan. Tubuh. Bukan uang. Bukan harta. Itu bagian dari ibadah. Itu bagian persembahan. Tapi the best offering, persembahan yang terbaiknya adalah kita sendiri. Habel baru merepresentasikan cikal bakalnya yang nanti dicari Tuhan. Habel kan sebetulnya dikatakan bukan jenis persembahannya, tapi Tuhan melihat imannya, Tuhan melihat orangnya. Itulah yang Paulus tegaskan, bahwa karena kita telah dimerdekakan dari dosa, kita sekarang harus memberikan hidup kita. Tubuhmu bukan lagi tubuh yang dikuasai dosa, tapi tubuhmu adalah tubuh yang harus menjadi senjata-senjata kebenaran yang dipakai oleh Allah. Tapi tubuh itu nggak sembarangan. Dalam pasal 12 ayat 1, tubuh itu harus kudus dan berkenan kepada Allah. Persembahan itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu dari teks Yunaninya, bahasa Inggrisnya benar, lebih tepat. Apa itu? Tubuh yang dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang masuk akal. Cocok nggak dengan Habel? Dengan Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti. Jadi orang tuh kalau ibadah, kita harus punya pengertian yang benar. Makanya pengenalan yang benar itu melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Baik waktu kita saat teduh pagi-pagi, kita doa, kita baca Alkitab, kita merenungkan. Makanya jangan cuma baca doa, renungkanlah itu siang dan malam. Itu yang memberi pertumbuhan, kata Daud kan. Itu yang menghasilkan pemahaman yang benar. Kita dapat mengenali Allah. Nah, mengenal Allah itu ada dua jalan. Yang satu, melalui kitab suci. Kita mengenali Allah. Rencana agungnya, karya-karyanya, peristiwa masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Tapi kita juga bisa mengenali Allah melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Karena kata mengenal dari bahasa Ibrani itu yada. Itu adalah knowledge by experience. Oke, jadi pengetahuan atau pengenalan melalui pengalaman hidup. Jadi kalau kita punya dasar iman karena firman yang telah kita dengar atau kita baca, maka ketika kita menghadapi tantangan realitas hidup yang berat sekalipun, kita tahu. Karena kita mengerti, kita kenali Allah yang tidak mungkin tidak bersama dengan kita. Karena waktu kita dengar, Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Jalan berbahaya itu ada? Ada. Menakutkan? Yes. Tapi karena Tuhan yang suruh lewat situ, maka dia percaya, berarti Tuhan juga ada di situ. Jangan Tuhan suruh ke kanan, kita ke kiri. Tuhannya nggak ada di kiri. Tuhan suruh ke kiri, kita ke kanan. Tuhannya nggak ada di kanan. Di mana Tuhan suruh, di situ kita ada. Di mana Tuhan suruh kita, di situ dia ada. Bukankah namanya Immanuel? Allah yang menyertai kita. Loh, kita kan tahu itu, kita dengar. Percaya nggak? Kenapa kita ketika dalam realitas kehidupan kita merasa sendiri, merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa, seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan tidak menolong? Karena justru di saat-saat seperti itulah, justru kita memberikan hidup sepenuhnya, pasrah sempurna. Seperti lagu di Kidung Jemaat. Iya kan? Pasrah. Tapi bukan pasrah bego. Pasrah karena mengerti. Amin, haleluya. Nah, disinilah kita harus tahu ya, bahwa mempersembahkan tubuh sebagai korban persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah, bukan korban yang mati. Paulus sedang bicara
tentang korban perjanjian lama yang mati. Tapi dalam konteks Kristen, di dalam Kristus, korban itu bukan yang mati, tapi korban yang hidup karena Yesusnya yang sudah mati. Perjanjian lama, orang hidup, persembahkan yang mati. Tapi perjanjian baru, orang yang telah dihidupkan Yesus memberikan persembahan yang hidup. Karena korban yang mati di perjanjian lama tidak berlaku karena Yesus sudah menjadi korban yang hidup juga. Dia mati tapi kan bangkit. Berarti dia hidup. Berarti persembahan itu harus hidup. Jangan yang mati, artinya jangan yang sisa-sisa, jangan ampas-ampas gitu. Harus yang terbaik. Amen. Iya dong. Tapi dimulai dari mana? Iman. Kalau kita punya iman, kita pasti mengerti. Ya. Makanya di sini saya berkali-kali di beberapa kesempatan saya bicara tentang bahwa karena dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan hidupmu sekarang tubuhmu adalah milik Kristus. Ayat 19 yang mengatakan kamu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ayat 20-nya, karena itu persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Dia. Tapi di sini saya harus tekankan bahwa jangan pernah, mohon maaf nih kalau yang sudah pernah dengar, atau mungkin Anda yang mengatakan demikian, bahwa sebuah pelayanan di gereja, di persekutuan doa, adalah sebuah investasi. Pernah dengar? Saudara kalau memberi hidup, saudara menginvestasikan hidup. Saudara menginvestasikan uang di gereja. Saudara menginvestasikan waktu dan tenaga. Saya bilang ngaco. Dari mana itu dasarnya? Tunjukkan kepada saya kata investasi di Alkitab. Dan saya akan tunjukkan ratusan ayat tentang korban. Apa bedanya? Kalau, simpel aja lah. Kalau saudara beribadah untuk menginvestasikan hidupmu, waktumu, pikiranmu, tenagamu, bahkan uangmu, hartamu, maka saudara adalah investor, bukan jemaat. Iya dong, logika sederhana lah. Kalau Anda menginvestasikan sesuatu, berarti posisimu sebagai apa? Investor. Ada nggak investor di gereja? Nggak ada. Yang ada, saudara, adalah jemaat yang disebut korban persembahan. Pasal 12 ayat 1 tadi Roma. Jemaat itu kan orang yang mempersembahkan hidup. Ingat, persembahan perjanjian lama adalah korban binatang di atas mesbah. Ya. Tabernakel Musa maupun bait suci Salomo itu 3 ruangan selalu. Kita tahu ya. Ada, sini ada kok masalah gambarnya. Bisa pernah lihat mana ya? Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Halaman tempat korban itu dibakar. Oke, darahnya dibawa ke ruang maha suci untuk pendamaian. Ya, itu korban. Nah, korban pendamaian itu binatang yang dipersembahkan di atas mesbah. Ini korban pendamaian ya. Harus dibakar sampai menjadi debu. Lalu apa? Abunya itu dibuang keluar. Paulus menggunakan analogi ini untuk Roma 12 ayat 1. Artinya apa? Bahwa kalau kita mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, hidup kita, semua yang terbaik dari hidup kita, melayani Tuhan, jangan pernah ingat kita melakukan bagi Dia sesuatu yang berharga. Lupakan. Karena kita bukan investor, kita jemaat. Sekali lagi, binatang dibakar, abunya sampai jadi abu lalu dibuang. Berarti setiap hidup kita yang dipersembahkan ke Tuhan, jangan pernah ingat atau hitung apalagi sebagai jasa. Never. Gak boleh. Apa yang kita berikan itu untuk Tuhan, karena dari Tuhan. Maka kita tidak berhak untuk menghitung untung apalagi rugi. Saya sebagai hamba Tuhan sudah punya pengalaman banyak. Tahun ini tahun yang ke-25 saya jadi hamba Tuhan.
Oke? Saya menjadi gembala sudah 15 tahun. Saya banyak mengenal bagaimana orang-orang yang datang beribadah di gereja atau persekutuan doa. Mereka memberikan sesuatu yang besar yang membuat sukacita para gembala. Tapi kemudian gembala-gembala menangis karena mereka akhirnya menjadi orang-orang yang menuntut jasa. Ada yang memberikan sesuatu dengan meminta barter jabatan, jadikan saya majelis. Tahun lalu saya baru diajak makan malam di satu restoran oleh anak gembala gereja besar. Dia bilang, waduh tadinya senang sekali kami terima jemaat ini. Dia nyumbang semua alat musik semua, wah canggih semua. Dia sumbang semua. Tahu-tahu dia bilang, ini tim musik saya handle. Dan ketika gembala bilang, oh nggak bisa begitu, harus begini. Dia marah. Lalu dia mulai menghasut orang-orang yang lain. Lalu kemudian dia ambil kembali semua apa yang dia berikan. Investor bukan tuh? Anda invest, rugi, jual lagi sahamnya. Iya dong. Itu mindset investor kan? Saya beli saham. Saya invest, wah ini boleh nih. Begitu, kayaknya merugi nih. Wah kayaknya dampak perang Iran kayaknya ke gua nih. Jual cepat-cepat. Cepat-cepat jual. Itu investor. Jemaat nggak boleh kayak gitu. Apa yang kita berikan, lupakan. Waktu kita persembahkan, jangankan uangnya. Hidup kita aja milik Tuhan. Jadi waktu kita kasih, maka itu sudah bukan milik kita lagi. Hidupku bukannya aku lagi, kata Paulus, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Jadi kita ketika memberikan segala sesuatunya, jangan pernah ingat persembahan itu jadi debu. Lupakan, dibuang keluar. Di luar pikiran kita, lupakan. Saya pernah berjasa. Saya tuh kalau bukan saya tuh gereja itu nggak jadi begitu. Seperti yang kemarin kan viral, seorang mantan pemimpin, kalau bukan saya nggak jadi presiden. Bos, saya nggak pilih Anda, saya pilih dia. Saya dan ratusan juta orang yang pilih dia, bukan pilih Anda. Siapapun yang dipasangkan dengan dia, saya akan pilih dia. Om Roni juga dipasangin situ, saya akan pilih bukan karena Om Roninya, saya lihat si presiden itu. Begitulah kira-kira. Ya. Jadi kalau kita setelah merasa berkontribusi sebagai perbuatan iman kita, maka jadikanlah itu sebagai persembahan yang hidup. Oke? Jadi jangan ingat-ingat, nggak ada jasa yang sama sekali kita. Kan kita aja bisa hidup karena Kristus, masa persembahan kita itu menentukan nasib Kristus, enak aja lu. Kan gitu, nggak boleh gitu. Ya. Jadi melayani apa adanya. Saya sebagai gembala, Ibu Liling tahu, Tante Vice tahu. Bagaimana kami melayani gereja kecil. Harapan apa yang saya bisa dapat dari situ? Kalau secara materi, nggak ada. Karena saya tahu, saya bisa jadi hamba Tuhan. Bukan karena sebetulnya saya yang pengen. Tapi Tuhan memanggil saya. Justru pada saat saya hidup di diskotik. Saya hidup jauh dari Tuhan. Saya hidup dalam dosa. Tuhan panggil saya. Jadi hamba Tuhan. Dan tidak seorang pun yang percaya. Tapi saya melangkah dengan iman. Saya percaya, saya bertindak. Dan makanya akhirnya bukan saya menyaksikan membanggakan diri. Tapi ini adalah kesaksian hidup. Seperti Habel tadi kan. Iman, perbuatan, dan kesaksian. Tuhan yang telah menolong saya. Mengeluarkan saya dari dosa, dari ancaman kematian akibat narkotika. Terus saya mau hitung-hitungan melayani jemaat. Saya mau hitung, kasih kolektor, please dong, masa masih ada 2.000-nya. Ya, perpuluhannya segini doang, mana cukup? No, saya tidak pernah berbicara itu di depan jemaat. Saya selalu bicara tentang kasih Allah, tentang Kristus. Saya nggak pernah peduli isi kantong kolektor. Kenapa? Karena saya tahu, saya melayani hanya oleh anugerah. Maka hidup saya bukanlah sebagai investor, tapi saya adalah korban persembahan yang berhidup bagi Allah. Harus berkenan. Maka Allah lah yang mencukupkan segala sesuatunya. Saya tutup dengan kesaksian ya. Kesaksian. Tahun lalu saya melayani terakhir sini. Tanggal 30 Januari 2025.
Saya ingat karena itu hari ulang tahun anak bungsu saya. Oke. Sebetulnya saya dijadwalkan tanggal 16 Januari. Tanggal 14 Januari, Tante Helena telepon saya, Ibu Pendeta Helena. Pak Theo, maaf ini Ibu Cucu minta saya dulu karena buka tahun. Jadi ada perjamuan. Oh ya nggak masalah, terserah saja. Saya nggak inilah masalah. Ya saya cuma diundang, anugerah. Minggu depan ada pendeta dari GBI kalau nggak salah. Iya Pak Pendeta, Pak Theo nanti tanggal 30 ya, 2 minggu lagi. Ya nggak masalah, terserah Tante aja, saya bilang. Tanggal 30. Tanggal 30 tahu-tahu dikasih tahu dari kampus, itu adalah pembayaran cicilan yang kedua untuk masuk anak saya ke Budi Luhur. Anak saya baru semester 2 ya. Nah baru semester 2, baru bayar yang pertama, cicilan keduanya jatuh tempo tanggal 30 Januari. Oke. Dan hari itu saya nggak punya uang. Anak saya ulang tahun, saya nggak punya duit. Tapi yang terpenting mau bayar kuliah. Dan mungkinkah kebetulan Tante Helena geserkan jadwal saya tanggal 30? Tuhan mengadakan. Tahun ini, anak saya semester 2. Istri saya sedang skripsi. Lalu datanglah kemudian anak saya bilang, Pap, jangan lupa tanggal 26 Maret kemarin. Ini saya sudah berapa kali ceritakan di beberapa kesempatan, karena ini yang terbaru. Kalau mau cerita yang lalu kan banyak banget. Jadi, tanggal 23 Maret kemarin, anak saya bilang, Pap, tanggal 26 udah harus bayar semester. Jadi dikasih kesempatan 4 kali untuk 1 semester. Puji Tuhan, itu kampus baik banget. Ya, bisa cicil 4 kali. Saya sudah bayar yang pertama, yang kedua, dan ketiga belum. Double harus bayar. Ya sudah, saya bilang, nak, sini, duduk. Kita berdoa. Di saat yang sama, istri saya juga dapat tagihan dari kampus. Harus melunasi semester 7 dan 8 dan uang skripsi. Mama mia, di atas 10 juta ini. Di atas 10 juta. Berdoa. Saya harus ajarkan anak saya untuk mengenal Bapa yang saya layani. Jadi jangan andalkan Bapa yang terbatas ini. Kamu punya Bapa di surga. Doa di kamar, singkat saja. Bapa, si Glory butuh uang sekian untuk mau bayar kampus tanggal 26. Istriku harus bayar untuk skripsi dan semesternya. Sekian. Hamba tidak punya uang, engkau tahu, tapi aku kenal engkau. Engkau adalah Bapa yang pasti mencukupkan tepat pada waktunya. Dan aku percaya sekarang berkatmu sedang dalam perjalanan. Dalam nama Yesus, amin. Tenang nggak? Kamu bayar. Besoknya 24 malam. Saya dari Grogol dengan istri, itu lewat di samping tol, nggak masuk tol karena udah nggak punya flash. Kenapa nggak isi flash? Duitnya habis. Duit saya tinggal 15.000 di saldo. Karena minimal tap itu kan 17.000. Saya harus isi 20.000. Saldo saya cuma 15.000. Di samping tol Taman Anggrek itu, di situ saya bilang, Tuhan udah 24. Tinggal 2 hari lagi. Nggak sampai 10 detik. Kira-kira 5 detik. Saya baru habis ngomong dalam hati. Istri saya bilang, bentar. Ini ada WA masuk nih. Kan WA belum dibaca kan kebuka tuh. Ada notisnya di luar kan. Berhenti. Ngapain berhenti? Buka aja lah. Bunyinya, maaf Bu, ada berkat sedikit. Saya bilang, ya udah buka aja. Berkat sedikitnya berapa? Begitu disebutkan, yang kami butuhkan, diberikan Tuhan 2 kali lipat. Saya berkaca-kaca. Saya bilang, thanks Pak. Saya bilang, nak, bayar besok. Kamu lihat, semalam doa, Bapamu di surga. Lain kali, kalau kamu butuh apa-apa, sebelum kamu ngomong sama papi, ngomong sama Bapak di surga. It's clear. Haleluya. Puji Tuhan. Ya kan? Seminggu sebelumnya, saya lagi nggak punya duit. Masuk WA dari BCA. Kartu ATM Anda akan expired. Mohon segera perpanjang. Ke BCA lah saya. Diminta sini. Kan saya kan di sini. Di veteran situ, saya situ. Kan cuma dari mesin aja kan. Kalau itu kan tempel KTP sudah beres kan. Nggak bisa. Kata satpam, Pak, di dalam aja Pak. Ya udah di dalam. Di mesin yang di dalam. Sementara saya ketik-ketik. Tiba-tiba saya dengar suara yang saya sangat kenal. Khas banget suaranya. Agak serak-serak gitu. Ada di ruangan ini. Saya nggak usah sebut siapa lah. Kayaknya saya kenal suara saya lagi. Tante, cipika-cipiki. Lalu si ibu ini bilang, ngapain nomor rekening? Kata yang tante satu lagi, ngapain rekening? Ambil aja itu cash.
dikasih. Tante itu nggak tahu saya lagi nggak punya uang. Saya urus ATM karena expired, bukan karena ada isinya. Jadi kita melayani saja, ibadah saja. Tuhan punya urusan untuk mengadakan segala sesuatu. Amin.